Spanyol menang 4-0 atas Ukraina. Ansu Fati pencetak gol termuda. Jerman 2 kali draw. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com, semua kumpulan berita paling penting hari ini. Spanyol menang 4-0 atas Ukraina. Hasil Spanyol versus Ukraina usai dengan skor 4-0 pada kompetisi UEFA Nation League Senin dini hari, dengan La Roja mengajari tim Eropa Timur itu cara bermain bola secara benar. Padahal Ukraina bukan tim sembarangan dan baru saja menang 2-1 atas Swiss beberapa hari lalu. La Roja benar-benar menyiksa tamunya itu yang sudah jauh-jauh datang dari negerinya untuk laga kedua UEFA Nation League di grup A4, menyisakan pasukan Andrei Shevchenko dengan hanya 28% dominasi bola. Total ada 10 tembakan on target dilepaskan oleh anak-anak Luis Enrique selain 10 serangan off target selama 90 menit. Bandingkanlah itu dengan 1 shot on target dan 2 off target oleh tim tamu. 2 gol pertama Spanyol dicetak oleh Kapten Sergio Ramos, 1 melalui tendangan penalti dan kemudian 1 lagi melalui sundulan kepala yang sungguh hebat. Tetapi gol timnas Spanyol yang paling mengesankan tadi malam dicetak oleh Ansu Fati dengan pemain 17 tahun itu melepaskan tendangan melengkung terukur tepat di batas kotak penalti ke pojok gawang lawan. Pemain pengganti Ferran Torres mencetak gol keempat Spanyol selang beberapa menit saja menjelang peluit panjang. Ansu Fati adalah pencetak gol termuda. Barcelona dan Real Madrid sama-sama menyumbangkan rekor pada timnas Spanyol saat mereka menang 4-0 atas Ukraina pada laga kedua grup A4 UEFA Nation League tadi malam. Tampilnya Ansu Fati memecahkan rekor karena ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah tim nasional Spanyol dengan usianya yang baru 17 tahun dan 311 hari. Rekor pencetak gol termuda La Roja sebelumnya dipegang oleh Juan Erasquin. Tetapi Anda tahu nggak itu kejadian pada tahun berapa? Tahun 1925 atau 95 tahun yang lalu. Erasquin mencetak gol ke gawang Swiss pada usia 18 tahun dan 344 hari. Ansu Fati juga menjadi pencetak gol termuda di UEFA Nation League, di Liga Champions musim ini, dan juga di ajang Liga Spanyol. Kapten Real Madrid dan sekaligus kapten timnas Spanyol, Sergio Ramos juga tidak mau kalah. Dengan 2 golnya tadi malam, ia sudah menyamai legenda Alfredo Di Stefano dengan jumlah 23 gol sepanjang sejarah bagi La Roja. Jangan lupakan juga bahwa bek tengah itu sudah mengukir 10 gol dalam 15 pertandingan terakhirnya untuk Spanyol. Jerman cuma draw 1-1 lawan Swiss. Jerman yang merupakan juara dunia tahun 2014 belum kunjung berhasil menang di ajang Nation League setelah ditahan imbang oleh Swiss di Basel tadi malam. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, memberi tim tamu awal yang sempurna, menembak dari jarak 20 meter saat pertandingan memasuki menit ke-14. Tetapi tuan rumah Swiss berhasil menyamakan kedudukan sebelum batas 1 jam dengan Sylvain Widmer melepaskan serangan dari dalam kotak penalti. Itu adalah poin pertama Swiss musim ini meninggalkan Jerman dengan 2 hasil imbang dari 2 laga di grup A4. Jerman yang merupakan pemenang Piala Dunia 2014 juga gagal memenangkan 1 pun dari 4 pertandingan mereka di ajang Nation League perdana 2 tahun yang lalu. Rekor Sergio Ramos tadi malam. Performa Sergio Ramos di depan gawang semakin mengesankan setelah mencetak 2 gol pada babak pertama untuk Spanyol, dan 2 golnya itu menyebabkan ia memecahkan rekor Daniel Passarella di timnas Argentina sebagai bek paling produktif di sepak bola internasional. Penalti awalnya melawan Ukraina membuatnya sejajar dengan pemain Argentina itu dengan 22 gol sebelum melanjutkan ke gol yang ke-23. Yang paling mengesankan adalah 23 gol Sergio Ramos untuk La Roja datang hanya dalam 70 penampilan dibandingkan dengan 172 penampilan yang diambil oleh Daniel Passarella untuk mencapai 22 gol internasional. Rekor Sergio Ramos dari titik penalti juga menjadi lebih baik. Ia mengkonversi penalti ke-7 berturut-turut dan hanya yang ke-8 dari 10 penalti untuk timnas Spanyol secara keseluruhan. Sergio Ramos kini sejajar dengan Alfredo Di Stefano untuk jumlah golnya bagi timnas Spanyol. Sebelum kita melihat aturan baru Liga Spanyol yang kontroversial karena sedikit kurang peduli jika ada pemain yang terpapar COVID-19, serta pemain Juventus yang kecewa karena tidak menjadi starter untuk timnas Swedia, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Aturan baru Liga Spanyol.
Otoritas Liga Spanyol baru saja meluncurkan sebuah aturan baru yang pada intinya memisahkan fakta adanya pemain yang tertular COVID-19 yang diderita sebuah klub La Liga atau liga di bawahnya dengan kelangsungan kompetisi. Jika ada yang tertular itu salah sendiri, tetapi Liga Spanyol harus jalan terus. Aturan baru Liga Spanyol ini memberi tanggung jawab lebih besar bagi klub untuk mengurus pemain-pemain mereka yang terpapar COVID-19 dan hal ini tidak boleh mengganggu kompetisi. Memberi jaminan kepada para sponsor dan jaringan televisi bahwa kompetisi bisa usai tepat waktu, tidak tertunda-tunda lagi seperti musim ini. Pertandingan La Liga tetap dilanjutkan jika sebuah tim memiliki minimal 7 pemain skuad utama mereka, dan jika sebuah tim tidak memiliki 7 pemain tim utama akibat paparan COVID-19, wasit akan menangguhkan pertandingan. Pertandingan Liga Spanyol juga akan tetap dilanjutkan jika tim memiliki minimal 13 pemain gabungan dari para pemain utama dan dari jebolan akademi tersedia untuk sebuah pertandingan. Jika sebuah laga tidak dapat dilanjutkan karena alasan apapun, baik karena kurangnya pemain, alasan kesehatan, atau penutupan stadion, tanggal baru harus ditentukan. Tim-tim di divisi La Liga hanya boleh 1 kali saja menunda pertandingan karena alasan ini. Sementara itu tim di divisi di bawahnya, La Liga Smartbank, hanya bisa menunda pertandingan 2 kali. Pertandingan setelah matchday atau pekan ke-30 di La Liga tidak dapat ditunda untuk tanggal yang lebih kemudian. Tim yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan setelah pekan ini akan kehilangan poin. Diasumsikan memberi kemenangan 3-0 kepada tim lawan. Jika kedua tim sama-sama tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan setelah pekan ke-30, maka kedua tim akan dinyatakan kalah. Kontroversi gelandang Juventus. Gelandang Juventus asal Swedia, Dejan Kulusevski, mengajukan protes secara terbuka karena tidak dimainkan sebagai starter bagi tim nasional Swedia. Protes itu membuat geram pelatih Swedia Janne Andersson yang menjadi kesal dengan hal tersebut. Andersson mengatakan kepada media untuk tidak terlalu banyak menanyakan soal Kulusevski dan membicarakan lebih banyak tentang pemain lain yang bermain baik dalam pertandingan tersebut. Disebut-sebut sebagai salah satu talenta muda paling potensial di Swedia, Dejan Kulusevski memang dianggap akan menjadi calon bintang besar negara itu. Situasi tersebut membuat sang pemain memiliki harapan dia bisa langsung menjadi pemain inti bagi tim nasional Swedia. Dalam partai Swedia versus Prancis yang dimenangkan oleh Le Bleu dengan skor 0-1 tersebut, Kulusevski hanya mendapatkan waktu bermain selama 20 menit saja. Namun Kulusevski sendiri ternyata mendapatkan dukungan penuh dari penyerang legendaris Swedia dan juga bintang Milan Zlatan Ibrahimovic. Striker yang sudah pensiun dari sepak bola internasional itu menulis di sosial media bahwa kejadian yang menimpa Kulusevski adalah bukti bahwa tim nasional negaranya ditangani oleh orang yang kurang kompeten. Wonderkid Liverpool selamatkan Wales. Pemain Liverpool Nico Williams menyelamatkan Wales dari hasil imbang yang sangat membuat frustrasi saat melawan Bulgaria di UEFA Nations League. Ia turun dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan timnya pada masa injury time. Ini baru penampilan internasional kedua bagi Nico Williams. Skuad asuhan Ryan Giggs itu hanya bisa mencatatkan 1 tembakan ke gawang lawan selama babak pertama yang membosankan dengan Bulgaria dengan santai main bertahan dan meredam satu persatu percobaan serangan lawan mereka itu. Wales main lebih cepat dan lebih menekan setelah turun minum dan hanya berujung pada David Brooks membentur tiang gawang lawan. Bulgaria yang lebih rendah 36 posisi daripada mereka di peringkat dunia seolah-olah akan berhasil menahan imbang Wales. Gol dari Nico Williams memperpanjang rekor tidak terkalahkan Wales menjadi 8 pertandingan dan kemenangan kedua dari 2 pertandingan pembukaan Nation League ini membuat mereka berada di puncak grup B4. Portugal menang besar tanpa Cristiano Ronaldo. Portugal menampilkan wajah yang berbeda saat mereka mampu menang dengan skor besar 4-1 tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Padahal lawan yang mereka hadapi tidak sembarangan. Kroasia adalah finalis Piala Dunia 2018 dan hanya gagal meraih piala setelah kalah dari Prancis di partai final turnamen tersebut. Mega bintang 35 tahun tersebut absen karena infeksi jempol kaki, kabarnya akibat sengatan lebah, yang membuatnya benar-benar tidak masuk starting 11 maupun deretan pemain cadangan Seleção. Portugal yang merupakan juara Euro 2016 mempertontonkan permainan terbaiknya terutama pada babak kedua
dan memberikan pesan meyakinkan untuk masa depan bahwa mereka sudah mulai siap untuk hidup tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Itulah semua berita gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.